Nah, lanjutkan lagi. Ya operasinya ya kalau PSI Pak Anwar nggak boleh Pak Hakim. Kalau Pak masih setuju. Cuman pemeriksaan ini Dengan PHPU Pileg hari ini kan digelar 3 sesi dan 3 panel. Itu mekanismenya akan seperti apa? mekanismenya yang pasti kan perkara 297 sudah dibagi-bagi per panel. Ada panel 1 103, panel 2 97, panel 3 97. MK menyidangkan itu seperti halnya nomor perkaranya. Jadi per provinsi, misalnya hari ini di panel 1 Provinsi Banten ada berapa partai politik yang mempersoalkan hasil pemilu di Provinsi Banten, begitu seterusnya. Nanti Riau, nanti Jawa Timur dan seterusnya gitu ya. Hari ini agendanya sidang pendahuluan, agendanya mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon yang itu nanti juga sudah didengar oleh seluruh para pihak gitu ya, terutama termohon dan pihak terkait. Baru nanti setelah ini sidang pendahuluan selesai, maka kesempatan bagi termohon untuk menyampaikan jawaban termohon, nanti kesempatan pihak terkait untuk menyampaikan keterangan pihak terkait, Bawaslu, baru pembuktian. Tapi kalau untuk komposisi majelis hakimnya nih Mas, kan kita tahu kemarin Pak Anwar Usman juga sudah ada putusan bahwa tidak boleh menyidangkan perkara-perkara tertentu. Ada Pak Arsul Sani yang juga dekat dengan P3. Nanti mekanisme soal penentuan majelis hakim di masing-masing panel seperti apa? Sudah ditentukan, bahkan tadi sudah diberi contoh kan. Yang pasti untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sesuai putusan MK kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselisihan hasil pileg yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau. Dalam konteks ini pemohon yang itu adalah PSI, gitu kan, konflik kepentingannya di situ. Dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah PSI. Nah tadi kan ada perkembangan menarik tadi pagi itu, ternyata ada pihak terkaitnya PSI, sehingga tadi digantikan dulu oleh Hakim Konstitusi yang lain, yang seperti yang kita tahu tadi kita agak mundur kan di panel 1 karena Hakim Konstitusi menggantikan dulu tadi Hakim Konstitusi Anwar Usman, karena di situ ternyata ada pihak terkait PSI. Nah nanti akan seperti itu. Sementara untuk Hakim Konstitusi Arsul Sani, ini yang juga sering ditanyakan teman-teman, kami menyampaikan bahwa Pak Arsul Sani nggak ada hambatan apa-apa, nggak ada putusan MK, nggak ada ketentuan larangannya dan seterusnya, sehingga ya Pak Hakim Konstitusi Arsul Sani akan ikut menyidangkan perkara-perkara PHPU Pileg termasuk yang dari P3. Jadi sudah kita atur sedemikian rupa. Yang menjadi catatan adalah sesuai dengan putusan MK hanya Hakim Konstitusi Anwar Usman. Mas, tapi tadi di panel 2 Pak Saldi bilang kalau Pak Arsul itu ikut menyidangkan, cuma nggak mengambil hak untuk memutus. Itu nanti perkembangan di RPH ya. Jadi yang panel ini kan pemeriksaan dan pembuktian, gitu kan. Jadi nanti pengambilan keputusan itu tetap ke pleno hakim. Jadi semua panel akan melaporkan kepada pleno dalam hal pengambilan keputusan. Jadi teman-teman juga harus memahami bahwa yang panel ini hanya proses pemeriksaan sampai dengan pembuktian. Pengambilan keputusannya nanti tetap 9 hakim konstitusi. Bahwa tadi ada perkembangan seperti itu ya. Jadi tinggal 8 untuk. Ya. Mas, ini kan Pak Anwar Usman digantikan sementara oleh Hakim Konstitusi yang lainnya. Itu untuk semua sidang sengketa hasil Pileg 2024 ini atau gimana Mas mekanismenya? Ada PSI-nya. Kalau misalnya Nggak ada. Seperti sekarang ini kan lanjut ini. Jadi tadi pagi misalnya ternyata ada pihak terkait PSI di panelnya Pak Anwar Usman. Sekarang beliau tidak boleh, maka digantikan oleh Hakim Konstitusi yang lain. Begitu itu selesai, Pak Anwar Usman masuk,
hakim konstitusi yang menggantikan kembali ke panelnya. Akan seperti itu terus. Oke, Mas, kalau soal pengamanan ini berbeda nggak sih dengan waktu PHPU Pilpres? Apakah misalnya pengamanan dari Polri ini dikurangi, dari TNI dikurangi, atau seperti apa? Persisnya saya tidak tahu ya, dan kalaupun tahu saya tidak boleh menjelaskan detail soal pengamanan. Tapi yang pasti ada perbedaannya dengan sidang-sidang sebelumnya, karena pengamanan itu kan berkaitan dengan agenda sidang. Nah, ini sidang pemeriksaan pendahuluan yang saya kira juga kami perlu memastikan bahwa persidangan ini harus lancar. Siapapun yang mengakses atau masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi adalah para pihak yang kita panggil. Saya kira jadi memang pengamanan menjadi perhatian kita. Bahwa ada pembedaan sudah pasti. Mas Fajar, tadi kan Pak Saldi ada menjelaskan kalau misalnya Pak Arsul tetap menghadiri persidangan yang terkait P3 maupun pemohon atau pihak terkait, tapi tidak ikut memutus karena dikhawatirkan batas quorumnya tidak terpenuhi. Berarti memang kalau misalnya hakim panel ini mesti 3, tidak bisa 2 ya Mas? Ya, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu panel itu terdiri sekurang-kurangnya dari 3 hakim konstitusi. Jadi kalau kurang dari 3 maka nggak bisa itu panel itu bersidang. Sama halnya sidang pleno. Sidang pleno itu sekurang-kurangnya itu 7 hakim konstitusi. Kalau kurang dari 7 maka tidak bisa mengambil keputusan. Apakah itu sidang terbuka ataukah itu RPH. Kurang dari 7 nggak bisa. Mas, terkait batas yang 7 tadi Mas, berarti terkait P3 kan tadi dijelaskan bahwa Pak Saldi mengatakan Pak Arsul tidak akan ikut memutus, berarti tidak akan menggunakan hak memutusnya dalam perkara yang terkait P3 maupun pihak terkait P3. Berarti quorumnya tetap bisa terpenuhi gitu ya Mas ya? Ya bisa, kan masih ada 8 hakim konstitusi yang lain. Keputusan itu dari pribadinya dia atau dari nasihat dari MK-MK Pak? Itu keputusan RPH ya. Jadi memang hakim konstitusi Arsul Sani di jauh-jauh hari sebelum sekarang itu sudah mengirimkan sinyal bahwa beliau tidak akan ikut mengadili gitu ya perkara yang berkaitan dengan P3. Tapi kemudian RPH memutuskan itu, ikut memeriksa, ikut mengadili, tapi nggak ikut mengambil keputusan seperti yang disampaikan Hakim Saldi Isra. Karena memang ya seperti tadi itu, kalau kita bicara teknisnya, kalau tidak menyidangkan kan panel menjadi tinggal 2 tidak terpenuhi, nanti akan mencari penggantinya hakim konstitusi, tentu menunggu panel yang lain gitu kan, harus selesai. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin juga dipertimbangkan oleh MK. Oke, terima kasih Mas. Ya, oke ya. Terima kasih Mas. Tadi pakai inhaler Sakit sih enggak ya, biasa kan pakai inhaler biasa aja. Terima kasih ya. Iya.